Bentrok susulan antara dua ormas kembali terjadi di dalam kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Pasca bentrokan susulan, 1 jenazah dari salah satu ormas ditemukan di area belakang kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Jenazah ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam di bagian tubuhnya. Beberapa anggota ormas juga terluka akibat sabetan senjata tajam dan sempat ditolong warga. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan, bentrokan antara 2 ormas di kampus Universitas Krishna Dwi Payana diduga akibat adanya masalah internal kampus yang masing-masing kedua belah pihak mengerahkan massa dari ormas. Bentrokan yang terjadi bukanlah antar mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Tadi sekitar pukul 14 terjadi keributan antara 2 kelompok massa, 2 kelompok ormas terkait dengan masalah internal. Satu pihak menggunakan satu pihak menggunakan ormas lainnya. Kalau kita bubarkan, rupanya ada beberapa korban sudah kita amankan, ada beberapa juga orang dari kelompok massa kita amankan juga. Nah, ini kita evakuasi, kita sudah cek semua lingkungan sekitar perkampungan dalam kondisi aman terkendali, dan massa juga tadi langsung bubar dan kita pengamanan. Sebelumnya saling serang 2 ormas tak terhindarkan hingga kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan 2 ormas yang terlibat bentrok. Hingga saat ini kepolisian dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya masih melakukan penjagaan untuk pengamanan. Pasca bentrok, sejumlah fasilitas kampus, kendaraan roda 4 dan roda 2 rusak. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Massa dari Desa Lingkungan PT Perta Arun Gas bentrok dengan aparat keamanan saat demonstrasi. Bentrokan karena pendemo tidak diizinkan masuk ke dalam pabrik. Aksi saling dorong ini terjadi antara massa dari Desa Lingkungan PT Perta Arun Gas dengan aparat keamanan di pintu masuk perusahaan. Akibatnya, sejumlah pendemo bentrok dengan aparat keamanan karena berusaha masuk ke dalam komplek perusahaan Perta Arun Gas. Aksi kekerasan pun tidak dapat dihindarkan dalam unjuk rasa ini. Aparat keamanan terpaksa menghalau pendemo agar tidak masuk ke dalam area pabrik. Massa ini tergabung dari 13 desa binaan perusahaan Arun Gas yang dipicu lantaran pihak perusahaan tidak transparan terkait perekrutan tenaga kerja. Dalam aksinya, massa menuntut pihak perusahaan memberikan dana CSR kepada masyarakat lingkungan perusahaan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan. Delok Sumawe Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Kita ke dunia olahraga, pemirsa. Tim nasional Indonesia U18 memulai latihan perdana di Stadion Madia Senayan, Jakarta. 36 pemain mengikuti latihan dipimpin pelatih Sintayong. Tim nasional Indonesia U18 telah memulai latihan perdana pada pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Sebanyak 36 pemain telah hadir dan mengikuti latihan yang dipimpin pelatih Sintayong. Dalam pemusatan latihan ini, Sintayong ingin memantau dan melihat kualitas dari para pemain yang dipanggil. 우리가 앞으로 2023년 월드컵을 준비하기 때문에 아세안에서 경기하는 것이 아니라 전 세계를 상대로 경기를 해야 되기 때문에 일단 신체적인 조건이 좋으면서 우리가 싸울 수 있는 선수들, 그런 선수들 뽑고 있다. Pada latihan ini, para pemain sangat antusias mengikuti pemusatan latihan. 2 pemain Muhammad Uchida dan Kakang Rudianto memiliki target masing-masing dalam mengikuti pemusatan latihan ini. Mereka sangat antusias menyerap ilmu dan ingin menembus tim utama Garuda Muda. Semuanya ingin jadi pemain tim nasional Indonesia, dan yang paling penting adalah semoga dengan adanya saya di sini dapat memberi aura positif kepada tim
dan lanjut sampai main di Piala Dunia 2023. Di sini karena sistem seleksi, jadi hari pertama kita cukup berat walaupun nggak 100%, Sin bilang. Jadi kita harus bisa kerja keras sekeras mungkin karena ini main keluar masuk, nggak tetap stay di sini. Ya target saya insya Allah bisa jadi pilihan Kutsin dan bisa menampilkan yang terbaik. Pemusatan latihan ini akan berlangsung hingga 11 September mendatang. Total 72 pemain dipanggil pada pemusatan latihan yang dibagi menjadi 2 gelombang. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat, saya Mifa Suri, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, sampai jumpa.